Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Dunia ini penuh ironi. Misalnya, ada yang menulis, ironi pendidikan Indonesia. Guru enggan menyentuh buku, apalagi muridnya. Artinya harusnya guru dan murid adalah orang-orang yang paling suka membaca. Tetapi yang terjadi mereka justru malas membaca. Ada lagi yang menulis, ironi Indonesia, kaya sumber daya alam, tapi kemiskinan merajalela. Artinya Indonesia punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi korupsi membuat kemiskinan dan ketimpangan kian menganga. Ada lagi yang menulis, ironi pegawai pajak tidak taat bayar pajak. Saudara, ketika Yesus disalibkan, itu adalah peristiwa yang paling bersejarah. Seluruh alam semesta yang tak berdosa, mereka berhenti. Mereka fokus pada peristiwa ini. Dan ironis, Raja Surga Allah tersiksa, terhina, dan tergantung di salib tidak berdaya. Dan ada banyak lagi ungkapan ironis di dalam catatan Alkitab pada peristiwa ketika Yesus disalibkan. Sedikitnya ada 20 ironi di sana. Mari kita lihat dan pelajari sebagian. Yang pertama, raja segala raja dituduh sebagai raja. Saudara, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Ini adalah ironi yang mendalam. Dikembangkan oleh para pemimpin Yahudi untuk membangun tuduhan pemberontakan terhadap Roma. Seolah-olah Yesus adalah ancaman bagi kaisar. Ironinya adalah bahwa sebagai Mesias, Yesus memang benar-benar raja. Tetapi bukan dari politik dunia, melainkan secara rohani. Bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi seluruh dunia. Di mana kalau seluruh dunia menerima dia sebagai raja, sebagai Mesias, maka segala kesusahan dan segala penderitaan dan kejahatan dunia akan berakhir. Tetapi apapun yang sudah terjadi ketika itu, saudara, apakah Yesus adalah raja bagi hidup Anda? Jangan jadikan diri Anda sendiri sebagai raja. Yesus adalah pahlawan Anda yang membebaskan kita dari tawanan dosa. Dia saja raja kita. Ironi yang kedua, Pilatus ingin membebaskan Yesus, tetapi pemimpin agama mereka menuntut penyaliban Yesus. Ini mengejutkan karena seorang gubernur yang dianggap kafir, Pilatus sangat ingin membebaskan Yesus. Setelah memeriksa bahwa ia tidak bersalah, tetapi para pemimpin agama ketika itu yang seharusnya menjadi orang-orang yang pertama membela Yesus, justru sangat ingin agar Yesus dihukum mati. Sungguh tragis, ini adalah kebutaan rohani umat Tuhan. Mereka seharusnya menjadi penuntun iman bagi dunia. Tetapi iri hati, ambisi, materialisme telah menjadikan mereka musuh utama Tuhan. Ironi yang ketiga, Barabas yang jahat dibebaskan, sedangkan Yesus yang tak bercacat dihukum. Dalam Markus 15 ayat 7, orang banyak memilih Barabas, seorang pemberontak politik, seorang pembunuh penjahat, dibandingkan di Yesus. Yesus yang tidak bercacat menggantikan Barabas sang penjahat. Saudara, itu adalah kita, saudara. Yesus mengambil tempat kita, para Barabas modern yang penuh kejahatan di atas kayu salib. Bertobatlah, hiduplah merdeka di dalam kebenaran dan kebaikan bimbingan sorga. Yang keempat, pencipta yang maha kuasa tak berdaya. Saudara, di sepanjang kitab suci, kitab Injil khususnya, Yesus selalu memegang kendali atas setiap situasi. Bahkan badai, lautan, orang yang kerasukan setan dikendalikannya. Yesus melakukan berbagai mujizat, mengajar dengan penuh kuasa, menyelesaikan segala masalah yang dahsyat dengan ajaib. Namun, saat di penyaliban, Yesus tampak kehilangan semua kekuatannya sama sekali. Dipukuli,
dihina, bahkan akhirnya harus dibantu oleh Simon dari Kirene untuk memikul salibnya. Kenapa saudara? Ini ironi yang maha kuasa tak berdaya. Saudara, itu adalah demi Anda dan saya. Yesus tidak akan melakukan apapun demi kepentingan dan keselamatan dirinya, agar supaya hidupnya yang tak bercacat dapat menjadi tebusan bagi setiap orang yang jahat, tetapi ingin bertobat seperti Anda dan saya. Ironinya juga, ini positif saudara. Meskipun tampak sebagai tak berdaya, Yesus sebenarnya tetap penuh memegang kendali atas seluruh peristiwa penyaliban itu. Yesus merelakan dirinya untuk menanggung semua derita salib itu, demi misi keselamatan Anda dan saya. Inilah kekuatan yang sejati, kesediaan untuk tunduk dan taat kepada kehendak Allah, meskipun harus melalui penderitaan yang luar biasa. Saudara, kalau situasi hidup kita, keluarga kita, perusahaan kita nampaknya tidak terkendali, tabahlah, berpeganglah, berserahlah pada Tuhan. Segalanya tetap dalam kendali Tuhan untuk kebaikan Anda dan saya. Itu keren.